Dan kita berhak untuk hal itu. Hola netizen yang tercinta. Perbedaan Ayu Ting Ting dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina dalam menghadapi rancangan undang-undang pilkada tengah santer dibicarakan publik. Berdasarkan pantauan, Ayu Ting Ting memilih sikap untuk mengawal putusan MK alih-alih pro terhadap rancangan undang-undang pilkada rumusan DPR. Lewat akun Instagram pribadinya, Ayu Ting Ting mengunggah potret peringatan darurat Garuda Biru. Bukan ikut-ikutan, tapi ini peringatan. Ya, begitulah tulis Ayu Ting Ting. Imbas ikut menyuarakan keresahan soal rancangan undang-undang pilkada, Ayu Ting Ting ramai menuai apresiasi dari netizen yang budiman. Netizen yang berbakti mengapresiasi pilihan sikap Ayu Ting Ting untuk mengawal putusan MK. Beberapa netizen yang budiman lainnya juga membanding-bandingkan Ayu Ting Ting dan Nagita Slavina dalam menyikapi rancangan undang-undang pilkada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gila sih, Agustus ini bener-bener jadi bulan yang paling complicated banget buat Indonesia. Banyak banget hal gila yang terjadi, mulai dari Megatrust yang bikin banyak orang gak tenang, kasus KDRT yang bikin banyak orang greget. Yang paling penting nih, Indonesia darurat. Wajar banget kalau semua Gen Z turun tangan dalam hal ini. Soalnya mayoritas yang bakal ngerasain Indonesia emas nanti adalah Gen Z. Jadi lu pada gila sih kalau nggak kawal keputusan ini, sumpah. Kawal! Pasti banyak dari kalian yang nggak paham apa sih maksudnya peringatan darurat. Banyak yang posting tentang peringatan darurat itu. Setelah aku cari-cari berita dari semalam itu, ini apa sih maksudnya, kok rame peringatan darurat. Jadi aku cari tahu, ternyata maksudnya itu MK itu mengeluarkan keputusan. Keputusannya MK itu pertama, calonnya itu harus umur 30 tahun dan otomatis Kaisang itu nggak bisa mencalonkan diri jadi gubernur DKI. Jadi calon gubernur DKI itu ada Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies. Sama ada satu lagi tapi aku lupa siapa namanya. Tapi yang bersaing ini adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Anies. Nah, setelah keputusan MK itu keluar, Pak Presiden memanggil untuk mengkaji ulang keputusan MK itu. Gara-gara Pak Presiden menyuruh mengkaji ulang ini, takutnya keputusan MK itu dirubah. Takutnya itu keputusan MK yang umur 30 itu dirubah. Takutnya nanti keputusannya itu menjadi Kaisang bisa maju ke pemilihan gubernur DKI. Tapi ini belum tahu dirubah atau enggaknya, ini masih mengkaji. Takutnya kenapa ada peringatan darurat itu, takutnya nanti keputusan MK itu mengizinkan Kaisang maju ke pemilihan gubernur. Tapi aku yakin keputusan MK-nya nggak akan dirubah sama Pak Presiden. Semoga aja ya, biar tidak ada terjadi kericuhan lagi di Indonesia ini. Biar kita hidupnya aman-aman aja deh. Muncul gerakan di sosial media yang menentang kesewenang-wenangan pemerintah dalam menganulir keputusan MK yang menganggap bahwa ini adalah keadaan darurat. Tapi gua kasih bocoran, ini 3 alasan pemerintah akan tetap menganulir keputusan MK dan mengabaikan gerakan di sosial media tersebut. Alasan pertama, karena ya gerakan ini gerakan yang akan ramai di sosial media saja dan hanya akan diperbincangkan oleh kalangan berpendidikan. Sementara kita tahu by data kalangan berpendidikan itu cuma 6-7% saja di Indonesia, dan menurut pemerintah itu tidak akan terlalu signifikan. Dan juga isu ini bukan isu yang akan ramai diperbincangkan di kalangan bawah dan akar rumput. Jadi ya pemerintah akan tetap menganulir putusan MK dan mengabaikan gerakan sosial. Kedua, alasan pemerintah kan bilang bahwa ini adalah polemik yang antara yudikatif saja, yaitu MK, dan legislatif, yaitu DPR. Pemerintah nggak ikut-ikutan. Jadi ya silakan saja ini diperdebatkan dan diselesaikan di yudikatif dan legislatif. Ya pemerintah tinggal ambil untungnya aja.
Alasan ketiga yaitu bahwa polemik ini sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan menurut pemerintah, karena pemerintah tidak menganulir keseluruhan dari peraturannya, hanya saja mendetailkan peraturannya. Ya karena pemerintah hanya bilang bahwa ya udah hanya partai non DPRD aja yang berhak dengan 7,5% ambang batas, sementara partai yang sudah punya kursi di DPRD yang merujuk ke keputusan lama, yaitu ambang batas 20% atau 25%. Jadi secara politik pemerintah hanya menganggap yang dirugikan hanya PDIP aja gitu. Jadi ya, mari kita lanjut anulir keputusan MK. Jadi gimana menurut kalian? Komen di bawah. Hai guys, mungkin ada istilah Indonesia darurat. Kenapa sih? Jadi guys, tentang pengawalan keputusan MK ini, itu bukan hanya tentang pencalonan doang, tapi tentang konstitusi yang akan dilanggar. Jadi gini, keputusan MK ini kan bersifat mengikat ya, bersifat final. Ketika DPR mau mengotak-ngatik itu, berarti DPR ini melakukan pembangkangan hukum. Itu yang dijadi masalah. Jadi bukan tentang siapa paslonnya, siapa yang bisa mencalonkannya, bukan itu doang. Tapi tentang gimana DPR ini menyikapi dan memutuskan perkara putusan MK yang udah keluar ini loh. Karena sejatinya putusan MK itu bisa dianulirkan dengan putusan MK yang lainnya. Karena balik lagi, keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Apa sih jadinya yang ditakutin? Takut Kaisang maju ke pilkada? Bukan! Yang ditakutin adalah ketika sekali aja PR ini melawan atau membangkang oleh hukum yang ada, itu takutnya nih ke depan ini bakal membangkang terus. Jadi kalau ada undang-undang atau putusan yang gak enak hati di hatinya DPR, itu gampang diotak-atik lagi. Itu yang ditakutkan. Takutnya nanti ada keputusan yang pro rakyat tapi DPR tidak setuju, bisa diotak-atik dengan santai, dengan terang-terangan seperti sekarang. Gitu loh yang ditakutkan. Jadi bukan siapa pencalonannya. Itu ya teman-teman. Jadi memang yang terancam ini adalah konstitusi kita. Gue bakal jelasin ke kalian sebenarnya what's going on in this country. Dengerin sampai habis. Gue bakal jelasin semudah mungkin dan semoga teman-teman bisa paham. Hai, gue Esther, gue alumni FHUGM. Yes, satu alumni, satu kampus sama orang nomor 1 di Indonesia. Kenapa sih semuanya orang bilang peringatan darurat, gawat darurat dan segala macam? Simpelnya, negara ini dikontrol oleh satu keluarga atau satu orang, yang mana adalah orang nomor 1 di negara kita. Gue pribadi kecewa sampai mampus karena gue pilih dia 2 kali, lu tahu. Udah jadi rahasia umum, waktu naik wapres terpilih sekarang itu adanya perubahan putusan MK buat dia supaya dia bisa naik ke atas. Jadi kalau nanti ada kalimat, kalau misalkan gak sesuai ngapain dipilih, gak usah pilih lah, pakai otak lu. Kalau gak sesuai sama undang-undang, jangan dibiarkan masuk. Kenapa lo biarin ular masuk? Calon-calon yang nggak mumpuni jangan dikasih tempat, bukan dibiarin. Bukan itu kalimat yang muncul. Kalau mencederai undang-undang, jangan dibiarin. Pakai otaknya. Jadinya anak bungsunya itu nggak bisa naikkan karena batas usianya itu dia nggak nyampe nih. Nah, kalau lo ingat dulu tuh dia bilang di podcast kalau dia itu nggak mau terjun politik. Ternyata dia terjun. Jadi jangan pernah percaya omongan orang ya. Terus gimana ya caranya kalau putusan MK udah kayak gitu? Akhirnya adalah surat presiden terhadap balik DPR supaya direvisi pilkadanya mengacu kepada MA karena MA dulu pernah memutus perubahan usia gitu kan. Ya dengan gampang lah di approve sama MA. Tapi lucunya tahu, yang gak sepakat dalam rapat DPR ini tuh oposisinya cuma PDIP, yang lainnya pada tunduk. Dan aneh aja menurut gue sebagai anak hukum kalau misalkan revisi UU itu kan mengacu pada MK kan, karena dia itu guardian of constitution guys. Jadi ya kacau pokoknya negara ini kacau. Jadi gitu, intinya adalah aturan itu yang mengikuti dia, bukan kita yang mengikuti aturannya, which is very funny. Like, you just citizen biasa, lo KTP lo mau KTP gue sama warna biru coy. Itu simpelnya, sesimpel itu. Tapi sangat membahayakan besok kalau kayak gini terus terjadi. Kemarin itu pada dukung kan yang ngubah MK supaya ngikutin wapres.
Sekarang muncul lagi, besok sampai cicit-cicitnya sampai ke bawah. Dan kenapa munculnya kawal keputusan MK? Supaya kita mengacu kepada keputusan MK, supaya yang bungsu itu nggak usah naik lagi. Karena DPR itu tuh kayak dianulir, di lobby supaya bisa batas usianya turun mengikuti yang bersangkutan. Makanya dikawal keputusan MK-nya. Negara ini tuh udah sistem nego. Peringatan darurat demokrasi Indonesia. Kemarin kalian pasti banyak banget kan lihat gambar ini, gambar si Garuda Biru ini. Buat kalian yang nggak tahu ini tuh gambar apa sih? Oke, gua akan coba menjelaskan secara singkat. Jadi guys, gerakan massal ini diperuntukkan untuk masyarakat untuk mengawal MK dalam proses jalannya Pilkada 2024 nanti. Jadi gambar Garuda Biru itu adalah lambang kemarahan kita warga negara Indonesia ya guys. Dan kita berhak untuk hal itu. Kenapa kayak gitu? Iyalah guys, coba kalian lihat demokrasi kita saat ini ya. Udah nggak ada harga dirinya banget. Jadi MK itu mengubah peraturan ya syarat Pilkada itu yang tadinya harus 20% punya kursi di DPRD gitu ya. Itu tuh diubah guys. Peraturan itu diubah ya, jadinya si parpol, partai politik itu bisa mengusung calon gubernurnya tanpa harus punya kursi di DPRD. Selain itu, MK itu juga menentukan batas usia calon gubernur. Jadi harusnya ya, gubernur itu berusia minimal 30 tahun pada saat pelantikan, bukan saat pencalonan. Tapi DPR menolak putusan itu. DPR itu lebih memilih untuk mengikuti putusan dari MA, yang dimana putusan MA itu adalah minimal batas calon gubernur itu ya, boleh berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Ini jadinya udah tahu nih arahnya mau kemana nih. Presiden dan DPR itu harusnya menghentikan segala upaya mereka untuk menentang putusan MK guys. Sekarang koalisi di pemerintahan itu gede banget, besar banget. Jadinya tuh kayak nggak seimbang gitu sama oposisinya. Kalau pemerintah daerah ujung-ujungnya dipilih dengan tidak demokratis kayak gini, ya nantinya kebijakannya ya nggak bakal pro ke kita, ujung-ujungnya bakal pro ke mereka. Kayak pemimpin yang udah-udah aja belum tentu mereka semua pro ke kita, apalagi ini. Kalian bisa bayangin nggak? Kalian kebayang nggak kalau misalkan sekarang semuanya dikuasain sama orang-orang mereka?